Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Pastinya dong, hidup kita dalam nama Tuhan Yesus pastinya harus luar biasa. Masih semangat kan untuk menjalani hari ini? Harus semangat dong, anak Tuhan Yesus harus semangat. Nah, karena adik-adik semangat banget untuk menonton channel YouTube kakak mau kenalin ke adik-adik semuanya seorang suster dari India yang melayani ribuan orang miskin di dunia. Wow, hebat sekali kan? Bahkan seluruh dunia sampai memanggilnya dengan sebutan Bunda. Siapakah dia? Ayo kita kenalan dengan suster itu. Kakak admin juga penasaran nih sama suster ini. Ayo kita kenalan dengan Bunda Teresa. Mengapa ada bundanya, Kak? Karena dia adalah seorang suster. Nah, karena dia memberikan sesuatu yang begitu luar biasa bagi gereja. Wah, kayaknya adik-adik dan kakak admin semakin penasaran nih. Siapakah Bunda Teresa itu? Ayo kita kenalan dengan Bunda Teresa. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Suster cantik dan baik hati ini bernama Suster Teresa. Dan gereja memanggilnya sebagai Bunda Teresa. Nah, Bunda Teresa lahir di Albania pada tanggal 26 Agustus 1910. Bunda Teresa merupakan anak bungsu dari pasangan Nicola dan Drane Bojaxiu. Ia memiliki 2 saudara perempuan dan saudara laki-laki. Ketika dia dibaptis, ia diberi nama Agnes Concha. Ia menerima pelayanan sakramen pertamanya ketika berusia 5,5 tahun dan diteguhkan pada bulan November 1916. Ketika berusia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan keluarganya yang jatuh miskin. Meski begitu, ibunya memelihara Agnes dan ketiga saudaranya dengan penuh kasih sayang. Ibunya yang sangat tekun ini sangat mempengaruhi karakter dan panggilan pelayanan Agnes di kemudian hari. Ketika sudah remaja, Agnes mengikuti kelompok pemuda jemaat yang bernama Sodality. Dia senang ikut banyak kegiatan dan akhirnya Agnes tertarik dengan hal pelayanan. Kemudian pada usia 17 tahun, ia ingin menjadi suster. Pada tanggal 28 November 1928, ia masuk biara. Ketika ia mengucapkan janji kesetiaan kepada Tuhan, ia memilih nama Teresa dari Santa Teresia Lisieux. Suster Teresa pun dikirim ke India untuk sekolah dan menjadi suster. Ia mulai melayani pelayanannya dengan mengajar di sekolah di Kalkuta. Di sana, ia mengajarkan geografi dan agama. Pada tahun 1944, Suster Teresa menjadi kepala sekolah. Tapi, Suster Teresa sering sakit, sehingga Suster Teresa dikirim ke Darjeeling untuk berobat. Dalam kereta api, Suster Teresa mendapatkan pesan dari Tuhan untuk melayani sesama. Hal ini menjadi semangat Suster Teresa untuk melayani. Pada tahun 1948, Bapak Paus memberi izin kepada Suster Teresa untuk meninggalkan biaranya dan memulai pelayanannya di bawah Keuskupan Kalkuta. Dan pada tanggal 17 Agustus 1948, untuk pertama kalinya ia memakai pakaian putih yang dilengkapi dengan kain sari bergaris biru. Ia memulai pelayanannya dengan membuka sebuah sekolah pada tanggal 21 Desember 1948 di lingkungan yang kumuh. Karena tidak memiliki dana, ia membuka sekolah terbuka di sebuah taman. Di sana,
Ia mengajarkan pentingnya pengenalan akan hidup yang sehat, serta mengajarkan anak-anak miskin untuk membaca dan menulis. Selain itu, ia juga membawa anak-anak yang sakit ke rumahnya dan merawat mereka. Pada tanggal 19 Maret 1949, salah seorang muridnya di sekolahnya ingin bergabung dengan Suster Teresa. Ia membaktikan dirinya untuk melayani mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian mereka menemukan banyak pria, wanita, bahkan anak-anak yang sekarat. Mereka terlantar di jalan-jalan setelah ditolak oleh rumah sakit. Bunda Teresa dan temannya menyewa sebuah ruangan untuk merawat mereka yang sekarat. Pada tanggal 7 Oktober 1950, Bunda Teresa mendirikan biara di Kalkuta. Mereka yang masuk biara itu semakin teguh untuk melayani dengan sepenuh hati, memberi dirinya untuk melayani kaum termiskin di antara yang miskin. Mereka tidak pernah menerima pemberian materi apapun sebagai balasan atas pelayanan yang mereka lakukan. Biara itu semakin hari semakin banyak suster yang masuk ke biara itu, sehingga banyak juga suster dari biara itu yang dikirim ke seluruh dunia untuk melayani orang miskin. Selama tahun-tahun berikutnya, dari semula melayani hanya 12 orang, biara mulai berkembang hingga dapat melayani ribuan orang. Bahkan 450 pusat pelayanan tersebar di seluruh dunia untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Ia membangun banyak rumah bagi mereka yang menderita, sekarat, dan ditolak. Ditolak oleh masyarakat dari Kalkuta hingga kampung halamannya di Albania. Ia juga salah satu pionir yang membangun rumah sakit bagi penderita AIDS. Bunda Teresa mendapat berbagai penghargaan kemanusiaan, baik dari Bapak Paus, pemerintahan India, dan dari dunia. Penghargaan dan hadiah yang didapat disumbangkan kepada masyarakat miskin di Kalkuta. Hadiah tersebut memungkinkannya untuk memberi makan ratusan orang selama setahun penuh. Ia berkata bahwa penghargaan duniawi menjadi penting hanya ketika penghargaan tersebut dapat membantunya menolong dunia yang membutuhkan. Bunda Teresa terus melayani dan tanpa kenal lelah sampai pada tahun 1990-an. Bunda Teresa semakin lemah dan semakin sakit. Bahkan pernah terkena serangan jantung di tahun 1989. Kesehatannya menurun karena Bunda Teresa semakin tua dan sering berpergian ke seluruh dunia untuk melayani. Kemudian pada tanggal 13 Maret 1997, Suster Nirmala menggantikan Suster Teresa sebagai ketua biara. Bunda Teresa meninggal dunia pada tanggal 5 September 1997 yang berusia 87 tahun. Banyak orang penting dari 23 negara ikut hadir di pemakamannya. Upacara pemakaman diadakan pada tanggal 13 September 1997 di Stadion Netaji, India, diikuti oleh 15.000 orang. Nah, adik-adik, bagaimana Bunda Teresa? Dia hebat bukan? Bunda Teresa lebih memilih meninggalkan kenyamanan di biara asalnya dan lebih memilih untuk melayani orang miskin di seluruh dunia seumur hidupnya. Karena begitu besar cinta Bunda Teresa kepada Tuhan, sehingga Bunda Teresa lebih memilih untuk menolong orang miskin daripada hidup dengan nyaman.
Nah, adik-adik, bagaimana cara adik-adik mencintai Tuhan dan sesama? Apakah adik-adik senang membantu orang tua? Membantu mama untuk mencuci piring, menyapu, memasak, dan membantu papa untuk berkebun, mencuci mobil, mencuci motor, membantu papa memperbaiki barang-barang, atau malah lebih memilih untuk bermain game di HP dan mengabaikan perintah orang tua? Apakah adik-adik senang membantu teman, menolong teman yang pensilnya hilang dengan meminjamkannya, memberi makan teman yang tidak membawa bekal ke sekolah, dan mengajak teman yang kesepian untuk bermain bersama, atau lebih memilih untuk tidak berteman dengan siapa saja dan lebih memilih asik sendiri dan bermain HP sendiri? Apakah adik-adik menyadari bahwa dengan membantu orang lain, kita sudah melayani Tuhan? Apakah adik-adik menyadari bahwa kita dapat melihat Tuhan di dalam diri sesama kita? Adik-adik, mengapa Bunda Teresa begitu senang membantu orang miskin? Karena Bunda Teresa menyadari bahwa apa yang kita perbuat terhadap orang lain, kita perbuat juga untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah bilang dalam kitab suci, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus selalu menolong orang miskin dan membela mereka yang tertindas, bahkan menyembuhkan banyak orang. Jika kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, ayo kita melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa yang menolong banyak orang miskin di seluruh dunia. Nah, adik-adik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Kakak pamit undur diri dulu ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.